Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas pesan semesta untukmu untuk menjalani kehidupan di tahun 2022. Dan ini ada 3 pilihan kartu teman-teman. Kalian bisa pilih ya. Ini pel 1, ini bros wayang. Kemana ini? Ini bros wayang ya teman-teman ya. Ini pel 2 dan ini pel 3 ya. Pesan semesta untukmu untuk menjalani kehidupan di tahun 2022. Ini pel 1, ini pel 2, ini pel 3. Silahkan pilih. Baik, kalian yang tertarik dengan pembacaan garis tangan silahkan ya teman-teman. Kalau kalian tertarik bisa kirim foto ke saya tangan kanan, dan itu biayanya sekitar 100.000. Pembacaan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat ya. Kalau kalian misalnya yang milih ini, kalau kalian misalnya mau diramal untuk 1 tahun di tahun 2022 ya, awal tahun sampai akhir tahun, silahkan. Itu biayanya sekitar 200.000, dan kalian bisa hubungi saya via WA ya teman-teman. Kalau mau konsultasi atau personal reading itu semua via WA, karena saya tidak punya apapun selain WA ya, seperti itu. Dan kalau kalian berkenan untuk memiliki gelang ini gelang energi teman-teman, dan udah diisi dengan yasin, dengan zikir, dengan kekuatan bersumber pada kekuatan Tuhan ya, untuk istilahnya memudahkan rezeki kalian, memudahkan usaha dan urusan kalian, seperti itu ya. Dan memudahkan istilahnya membuka aura positif dan membantu melepaskan aura negatif, dan itu biayanya sekitar 200.000 teman-teman ya. Silahkan WA saya, itu bisa dikirim ke luar negeri. Ini buat laki-laki juga ada sih, tapi 2 warna saja kalau buat laki-laki ya. Pesan semesta untuk yang memilih pel 1 untuk menjalani kehidupan di tahun 2022. Di sini kalian ini banyak disarankan untuk melepaskan segala kekhawatiran yang berlebihan, atau misalnya rasa sakit hati yang sangat berlebihan, yang ini sangat berdampak besar untuk istilahnya kemajuan usaha kalian. Dan ini memang kalian banyak mendapatkan istilahnya intimidasi atau kesedihan atau apapun itu yang kalian alami dari orang-orang di masa lalu ya, seperti itu. Atau misalnya dari pengalaman kalian di masa dulu, itu pelan-pelan coba dilepaskan, walaupun memang tidak mungkin lupa, tapi seenggaknya jangan sampai mendominasi pikiran kalian dan menghambat untuk kesuksesan usaha kalian. Karena di sini keberuntungan kalian itu akan datang teman-teman, udah mau datang, udah akan hadir kepada hidup kalian, karena ini semakin dimudahkan oleh Tuhan rezekinya, usahanya, bahkan dibukakan pintu jodoh yang terbaik untuknya ya, untuk kalian ya, seperti itu. Dan kalian juga udah bisa istilahnya memegang tujuan kalian, memegang dunia, memegang harapan-harapan yang kalian memang istilahnya impikan selama ini, sepertinya udah ada di genggaman kalian. Kira-kira ini akan bagaimana, ini akan begitu, ini akan begini, itu udah ada di pikiran kalian, udah ada di tangan kalian. Jadi tinggal memakai dan tinggal melaksanakannya. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu menghambat kesuksesan kalian, atau menghambat segala pemikiran-pemikiran yang memang sangat baik dan akan membawa ke masa depan yang cerah untuk kalian. Dan di sini kalian juga disarankan untuk banyak berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dalam arti berbagi itu selain uang, ada juga sebagai misalnya bantuan secara misalnya ada orang susah, misalnya contoh aja ya teman-teman ya, orang susah misalnya mau bikin dokumen atau mau bikin apa, dan kalian itu bisa kalian bantu dengan ikhlas ya, karena memang itu akan berarti besar untuk dia.
karena dia tidak bisa, dan itu jadi karma baik buat kalian. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kalian juga coba sisihkan sebagian rezeki kalian untuk banyak berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung kalian, dan dekatkan diri kalian dengan Tuhan menurut kepercayaan masing-masing, dan sering banyak berkomunikasi atau sering bersilaturahmi dengan orang tua. Kalau memang udah meninggal, coba disisihkan waktunya untuk datang ke pemakaman, membersihkan dan mendoakan ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga banyaklah dekat dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang punya kemampuan, yang mumpuni, bisa spiritual, bisa supranatural ya, yang memang membawa arah dan jalan yang baik, bukan menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik. Kalau kira-kira itu menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik, mendingan dilepaskan, dijauhi, jangan terus didekati, karena kalian akan ikut-ikutan ya, seperti itu. Dan juga kalau kalian misalnya punya keahlian di bidang tertentu, coba misalnya kalian semakin istilah mengasah kemampuan kalian, entah dengan kursus, entah dengan misalnya belajar apa gitu, pokoknya ya, entah belajar istilahnya dengan seseorang atau dengan seperti organisasi tertentu untuk memajukan usaha kalian, atau semakin mengasah kemampuan kalian. Atau misalnya kalau kalian bisa dengan cara kalian sendiri, silahkan, karena ini akan berdampak besar untuk kesuksesan kalian teman-teman. Banyak harapan, banyak bantuan yang akan datang kepada kalian, dan banyak kabar baik yang ini sangat berdampak besar untuk kehidupan kalian saat ini dan masa depan. Jadi intinya banyak berbagi, banyak belajar, dan kalian juga harus yakin dengan kemampuan kalian sendiri. Jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak penting ya, yang hanya akan menghancurkan hidup kalian, dan jauhi teman-teman yang toksik, pergaulan yang toksik, hanya itu akan merugikan kalian saja. Mereka akan ada di saat kalian senang. Kalau kalian tidak senang, mereka tidak akan ada, pasti akan pergi. Itu yakin ya, seperti itu. Dan dekatlah dengan Tuhan, dan dekatlah dengan dekatlah dengan orang tua, atau minta doanya, atau apapun itu yang memang yang terbaik. Dan datanglah ke orang-orang yang mengerti dalam spiritual atau supranatural, atau kemampuan tertentu yang berhubungan, misalnya kalian ahlinya di bidang nyanyi ya, belajarnya nyanyi, sesuaikan ya, seperti itu. Dan jangan mudah terprovokasi, itu pentingnya, seperti itu teman-teman. Dan di sini kalian juga sepertinya orang yang semakin dewasa dan semakin banyak memilih mana yang terbaik dan mana yang tidak, udah mulai pinter ya. Walaupun ini kekurangannya, kalian itu mudah terbawa emosi dan mudah terbawa arah-arah yang tidak baik, itu kurangi dan lepaskan, seperti itu ya, karena itu akan berdampak besar untuk kesuksesan kalian. Karena kesuksesan kalian ini tidak akan sukses kalau kalian acak-acakan seperti itu. Walaupun sukses nggak akan lama, akan hancur kembali, kan lucu, kan sayang ya kan, begitu. Itu didapatkannya susah, kenapa hancurnya begitu cepat, kan sayang sekali teman-teman ya. Dan disitu benahi dirimu, dan dalam kondisi apapun redam emosimu, jangan terlalu frontal atau terlalu mudah mengemukakan pendapat kalian yang tidak penting ya. Istilah kalau kalian tidak suka dengan seseorang, lebih baik diam, ataupun kalau memang dia terus-terusan seperti itu, coba bicara dengan kata-kata yang lebih halus ya. Tapi kalau misalnya orang itu tidak bisa seperti itu, mendingan dijauhi saja, begitu ya, jangan didekati, karena itu jadi racun buat pikiran kalian nanti, mengganggu kerja, mengganggu pikiran, mengganggu hal-hal yang memang tidak perlu dipikirin, kalian jadi pikirin. Seperti itu teman-teman ya. Semoga kalian sukses ya, semoga bahagia ya, benahi dirimu, karena 2022 akan ada kesuksesan untuk kalian ketika kalian udah sanggup atau udah bisa untuk menjalaninya, seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk banyak istilahnya dekat dengan Tuhan dan banyak berbagi, itu akan menjadi pondasi besar untuk kesuksesan usaha kalian ke depannya, seperti itu teman-teman. Dan jangan mudah tergesa-gesa dalam menentukan keputusan. Dan kalau mau usaha itu, coba cari usaha yang memang kira-kira istilahnya banyak diminati orang saat ini. Jangan kira-kira yang tidak terlalu diminati, jangan dulu, karena ini musimnya musim susah uang teman-teman ya. Jadi kira-kira yang banyak diminati dan banyak dibutuhkan setiap hari, seperti itu. Kita ngebahas untuk yang L2 ya. Aku tuh selalu bingung deh, maaf ya teman-teman, karena aku tuh memang agak gaptek gitu loh. Gaptek namanya juga bukan anak muda ya kan teman-teman. Kalau anak muda mah pinter-pinter ya kan zaman sekarang, tapi saya saranin untuk anak muda
sepinter-pinter kalian, pakailah ke hal-hal yang baik. Kalian pinter di bidang sosmed, di bidang kayak IT gitu ya, tapi dengan pemikiran yang baik, dengan pemikiran yang tenang dan pemikiran yang sopan. Jangan suka mudah untuk komen-komen yang tidak penting ya. Saya yakin kalian tuh dididik dan berpendidikan. Coba pendidikannya pada dipakai untuk menjadi sesuatu yang memang berkualitas baik. Cara bicara atau apapun itu ya, seperti itu. Ini kita untuk ngebahas yang PL 2 ya, pesan semesta atau pesan Tuhan untuk kalian di tahun 2022, untuk menjalani tahun 2022. Di sini kalian ini akan banyak harapan yang terwujud, akan banyak cita-cita yang tercapai, akan menjadi seseorang yang sangat dihargai orang lain atau dilihat oleh orang lain karena kemampuan kalian, karena kebijaksanaan kalian, atau karena istilahnya prestasi kalian. Tapi kalian harus menjadi orang yang tidak mudah sombong, tidak mudah congkak, dan tidak mudah memanfaatkan kemampuan kalian ataupun kekuasaan kalian. Karena kalau kalian seperti itu, semua itu tidak akan berakibat baik untuk kehidupan kalian untuk saat ini ataupun masa depan. Walaupun kalian tidak kehilangan sesuatu yang kalian rasakan saat ini, entah kedudukan, entah keuangan, entah prestasi, entah ketenaran, tapi karma buruk akan datang kepada kalian dan akan datang kepada kalian sekitar 5, 7 atau 10 tahun ke depan, dan itu benar-benar kalian hancur. Ya, seperti itu. Saya nggak menakut-nakutin, saya cuma melihat di sini. Dan itu pun saya terawang, teman-teman, bukan dari kartu. Dan di sini kalian tuh sepertinya banyak yang mendapatkan kebahagiaan, itu kehendak Tuhan. Jadi kalian dekat dengan Tuhan. Pergunakan kemampuan kalian ke hal-hal yang baik. Kalau kalian punya kemampuan untuk berbagi, berbagilah dengan orang-orang yang lebih tidak seberuntung kalian ya, seperti itu. Kalau kalian punya kedudukan, jadikan kedudukan kalian untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat buat diri kalian sendiri dan buat lembaga-lembaga kalian dan juga orang banyak dalam hal kebaikan. Dan di sini keuangan kalian sangat baik, bahagia hidup kalian dan juga keluarga. Dan lihatlah ke bawah, ke pinggir, ke kanan, ke kiri, apakah ada orang yang memang kesusahan, apakah ada orang yang kelaparan. Coba ulurkan tangan kalian dengan santun, dengan hati yang lembut, dan berikanlah sebagai rezeki kalian untuk mereka ya. Itu akan jadi karma baik yang luar biasa, karena di sini banyak harapan yang tercapai, cita-cita yang terwujud, banyak kedudukan, ada kedudukan yang akan kalian dapatkan, ada ketenaran, dan kalian akan banyak mata tertuju kepada kalian, entah kalian ahli di spiritual, supernatural, entah kalian ahli di bidang pemerintahan atau di bidang apapun itu ya, seperti itu. Kalian memegang dunia kalian sangat cemerlang, teman-teman, sangat indah, penuh kedamaian, banyak rezeki, tapi ada kedudukan yang begitu besar, rezeki yang berlimpah, kekuasaan. Tapi ingat, kebijaksanaan jadikanlah pedoman kalian untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih sukses dalam segala hal, dan cintai orang-orang sekeliling kalian yang membutuhkan dan orang-orang yang selama ini mendukung kalian. Dan lihatlah orang-orang yang memang istilahnya banyak orang-orang baik yang memang membutuhkan uluran dan bantuan kalian, bantulah ya. Jangan cuma istilahnya membantu orang-orang yang mendukung kalian, mau benar kayak mau enggak, yang penting mendukung, dibantu. Jangan, pakai logika kalian yang baik, karena logika kalian itu indah, karena Tuhan memberikan kecerdasan yang luar biasa sehingga kalian mempunyai kedudukan seperti saat ini ya, seperti itu. Jadi orang yang bijaksana dengan apapun yang kalian miliki. Jangan jadi orang yang congkak ataupun sombong, karena kalau Tuhan memberi kepada seseorang itu mudah dan mengambilnya juga sangat mudah. Kalian bisa apa? Seperti itu ya, teman-teman. Ini sangat peringatan banget untuk PL 2. Saya juga nggak tahu, ini memang yang saya lihat dan yang harus saya sampaikan seperti ini. Jadilah penerang cahaya buat semua orang di dalam kegelapan, bukan memberikan kegelapan kepada semua orang dengan kesusahan, dengan apa yang kalian miliki dan kekuasaan dan apapun itu. Jangan ya, teman-teman ya. Jadikan hati kalian seperti brilian yang dipenuhi dengan iman kepada Tuhan dan kasih sayang yang tulus untuk semua orang. Jadikan kekuasaanmu menjadi sesuatu ibadah yang luar biasa untuk kalian dan juga untuk banyak orang. Seperti itu, amin ya. Semoga kalian sukses, semoga bahagia, semoga diberikan kebahagiaan lahir batin ya. Kalau kalian di sini saya melihat kalian ada yang punya kekuasaan tinggi,
punya ketenaran, ada juga yang memang punya uang berlimpah tapi nggak punya anak. Ingat teman-teman, anak itu memang anugerah dan harapan bagi semua orang untuk menurunkan melanjutkan istilahnya keturunan ya. Tetapi apapun yang terjadi kepada kalian itu pasti yang terbaik menurut Tuhan ya. Mungkin ada hal-hal yang lebih penting yang harus kalian fokuskan selain mengurus anak. Jadi kalau kalian mungkin masih ingin punya anak, coba adopsi anak-anak yang selama ini membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Dan ingat, didik dengan agama dan juga harta, bukan dengan harta saja, karena nantinya kalau dengan harta saja dia tidak akan punya rasa terima kasih kepada kalian walaupun kalian orang lain dan mendidik dia, mengasuh dia dan memberikan kehidupan yang baik. Tapi kalau dididik dengan akhlak yang baik, dengan agama dan juga pendidikan yang memang mumpuni, itu insya Allah akan bermanfaat buat orang lain, orang banyak, dan juga kalian yang mengurusnya. Amin ya, seperti itu. Kita ambil pel 3 ya. Ini pel 3 teman-teman yang memilih cincin. Di mana? Ayo kumpul di sini. Yang memilih cincin silahkan pel 3. Ini saya sengaja ya ambil 3 kartu, 3 macam kartu. Semoga kalian suka walaupun dengan keterbatasan ya. Saya belum beli kartu baru sih ya, insya Allah pelan-pelan ya beli lagi nanti. Saya didengnya sore-sore karena biasa ya mengerjakan personal reading dulu. Yang dari kemarin juga belum selesai, ini diselesaikan hari ini. Dan terima kasih bagi kalian yang telah mendukung saya, memberikan kepercayaan kepada saya ya untuk personal reading, untuk membeli gelang, untuk melihat channel saya. Aduh, sangat berterima kasih. Saya walaupun buka channel, buka YouTube, kalau nggak ada yang lihat ya gimana ya kan. Semoga ini bermanfaat buat semua orang yang melihatnya ya, dengan segala keterbatasan saya, mohon dimaafkan. Oke, kita bahas ya pesan Tuhan untuk kalian atau pesan semesta untuk yang memilih pel 3 untuk mendalami atau menjalani kehidupan di tahun 2022. Saya sih lebih mungkin bisa saja ini bermanfaat buat seumur hidup ya, selama kalian menjalani kehidupan. Tapi kita lihat yuk untuk bahas ini. Sepertinya kalian ini banyak yang istilahnya disarankan untuk jangan lupa loh gitu sama orang yang selama ini dekat dengan kalian, yang selalu dekat dengan kalian di saat susah dan senang, selalu membantu kalian di saat susah dan senang, selalu ada dan seiring sejalan dengan kalian. Jangan sampai ketika kalian udah merasakan keenakan, kebahagiaan hidup, atau misalnya merasakan kesuksesan, lupa dengan orang-orang yang selama ini membantu kesuksesan usaha kalian atau apapun itu, entah di bidang spiritual, supranatural, atau secara misalnya masukin kerja, atau bahkan istilahnya di bidang pendidikannya ya. Jangan lupa itu, karena kalau kalian lupa, kalian akan punya karma banyak dihianati oleh teman sendiri, dan itu akan menghancurkan usaha kalian sendiri. Kalaupun usaha kalian tidak hancur atau karir kalian tidak hancur, kalian akan sering disakiti, sering tersakiti dan disakiti, dan pada akhirnya kalian tuh merasa lelah, merasa nggak punya kehidupan yang memang pasti, dan merasakan istilah kehampaan karena tidak ada orang yang benar-benar bisa kalian percaya lagi. Karena orang-orang yang selama ini mendukung kalian lama-lama mundur dan menarik diri ketika kalian tidak pernah menghargai kasih sayang mereka dengan tulus. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kalian ini kalau butuh pencerahan atau arahan tentang hal-hal yang bersifat misalnya membenahi batiniah kalian yang sering gelisah, atau memberikan arahan-arahan yang baik untuk menjalani kehidupan agar tidak salah, bawalah atau datanglah ke orang yang bijaksana, orang yang istilahnya mumpuni di bidang itu, yang punya kebijaksanaan bagus untuk mengarahkan dan istilah memberikan pencerahan dalam batin kalian, dan otomatis akan membawa kedamaian dan akhlak yang baik kepada kalian, sehingga langkah-langkah kalian pun baik. Langkah baik itu bisa membuahkan pikiran-pikiran yang baik dan sikap yang baik teman-teman.
Karena di sini kesuksesan memang akan ada kepada kalian di tahun 2022. Kesuksesan, ada tender yang berhasil, ada properti yang terjual, ada rezeki yang berlimpah, ada kerja keras yang membuahkan hasil. Bahkan kalian udah memegang dunia ini, dalam arti memegang kemampuan kalian atau apapun yang kalian inginkan tuh udah dipegang di tangan. Karena kalian udah menguasai dan udah mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus disampaikan, apa yang harus di gebrakan-gebrakannya itu udah kalian kuasai, dan itu membuahkan kesuksesan. Tapi ingat, hati-hati, kalian jangan jadi orang yang kacang lupa kulitnya ya teman-teman, karena itu karmanya luar biasa. Kalian akan menjadi seseorang yang penuh kehampaan, penuh kesedihan, dan dihianati banyak orang. Walaupun orang terdekat, walaupun orang yang kalian kasihi, walaupun kalian kelihatan masih sukses, masih punya uang, tapi hati kalian kering tuh buat apa? Ya kan, buat apa? Orang yang uangnya tidak banyak tapi makanannya banyak, hidupnya tenang tentram, itu lebih bahagia daripada orang yang sukses tapi hatinya kering, hampa, tidak ada yang bisa kalian percaya, semuanya mengkhianati kalian. Kan itu nggak bahagia teman-teman ya. Ini yang saya sampaikan, jangan sampai kesedihan terus merundungi kehidupan kalian. Bahkan orang yang kalian cintai pun tidak ada. Dalam arti pasangan kalian hanya memikirkan harta kalian saja. Ketika kalian tidak punya apa-apa, dia akan pergi meninggalkan kalian demi orang lain. Kan sayang, kan sedih pastinya, hancur dong hidup seperti itu, ya kan? Nah, di sini kalian juga harus jadi orang yang lebih kuat, lebih tabah dan menjalani kehidupan. Karena kalau kalian lemah dan mudah terprovokasi, kalian akan cepat hancur, cepat lumer, dan apapun yang kalian pikul, apapun yang kalian rintis akan cepat luluh lantak ke bumi ini. Seperti itu teman-teman ya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah mengumbar amarah, dan jangan mudah menghamburkan uang ke hal-hal yang memang sangat tidak baik, apalagi berhubungan dengan narkoba dan dunia malam. Dengan gonta-ganti pasangan itu dikurangi. Kalau memang kalian masih belum bisa dikurangi, kalau kalian memang belum bisa melepaskan, kurangi banyak, karena kalian akan terdampak penyakit. Begitu teman-teman ya. Dan di sini kalian juga harus banyak beristighfar, banyak berserah diri kepada Tuhan, karena takutnya entah di mana, entah siapa, entah daerah mana, ini takutnya masih ada bencana, dan salah satunya itu daerah kalian ya. Begitu teman-teman. Jadi di sini kita harus hati-hati dan teliti dalam langkah, dalam ucap, dalam apapun yang kita lakukan. Karena apa? Kita nggak pernah tahu. Memang benar, dari dulu juga kita nggak pernah tahu akan meninggal kapan. Tetapi sekarang itu lebih nyata, kita tuh akan meninggal kapan. Dan dulu itu saya ingat ya, waktu saya kecil, saya pikirnya, dan kebanyakan orang tua juga pikir, kalau yang meninggal itu pasti yang tua, kalau yang muda itu masih banyak harapan. Tapi sekarang enggak teman-teman, yang muda banyak yang meninggal, yang tua banyak juga yang masih hidup. Nah, jadi intinya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Perbaiki diri kita ya teman-teman, dekatkan diri kepada Tuhan, karena nggak tahu kita sampai kapan hidup, nggak tahu kita sampai kapan hidup ya. Seperti itu teman-teman ya. Apapun yang kalian alami, apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian miliki saat ini, banyak bersyukur dan banyak bersujud kepada Tuhan, karena kesuksesan akan datang ya. Ini tender yang akan ada tanda tangan kontrak, ada tender yang berhasil, ada kedudukan. Tetapi ya itu yang saya udah jabarkan semuanya yang tadi. Jadilah kebijaksanaan yang memang seutuhnya, bijaksana dalam hal apapun ya. Itu pondasi kalian untuk menjalani kehidupan, usaha, pekerjaan, atau apapun itu, dimanapun kalian berada. Redam emosi kalian semarah apapun kepada rekan kerja, kepada siapapun. Redam dan cari langkah-langkah yang lebih baik, yang bagus, yang kira-kira kalian bisa bertahan dan berdiri di atas kaki kalian sendiri dengan usaha yang sangat baik, dengan kehidupan yang baik. Tapi jangan mencelakakan orang. Seperti itu teman-teman ya. Semoga kalian sukses, semoga bahagia. Dan di sini bagi kalian yang masih mempunyai orang tua, coba sering-seringlah telepon orang tua kalian, atau datang ya kalau sempat, atau sisihkan rezeki kalian untuk mengirim kepada mereka, walaupun mungkin mereka nggak butuh atau mereka butuh, kirimkan saja. Minta doa yang terbaik, mohon maaf,
Walaupun kalian tidak merasa punya salah, tapi mohon maaf nggak apa-apa. Minta maaf kepada orang tua tuh sering-sering nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang orang tua kadang-kadang ada yang nggak ngerti, kok maaf terus, emangnya kamu punya salah apa? Ya itu maklumin aja, mungkin pengetahuannya seperti itu. Kita yang lebih tahu ya memaklumi aja yang muda gitu. Gitu teman-teman, dia berkah bahagia itu milik kalian, bukan milik orang lain. Jadi apapun yang kalian lakukan itu tanggung jawab kalian dan akan kalian rasakan oleh diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Saya hanya menyampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.